Dalam seri ke-411 ini didukung oleh para pemain Yoko sebagai Nambi, Rio Sempana sebagai Jana Rupaka, Arya sebagai Arya Tada, Neni sebagai istri Nambi, Mogan sebagai Rakesh Jangkung, Herman Wijaya sebagai Samara, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Nyai Patih Nambi sudah selesai bicara dengan suaminya. Patih Nambi mengusulkan agar istrinya menemui Arya Tada. Mata Patih Nambi kembali berkaca-kaca ketika mendengar suara pamitan anak dan istrinya. Jana Rupaka. Ya, Ayahanda. Kau tidak perlu ikut campur dalam perkara orang tuamu. Kau tenang-tenang saja. Tapi kau juga harus berhati-hati. Sekali lagi, jangan pergi kemana-mana. Dan jangan bicara apa-apa. Ya, Ayahanda. Sekarang izinkan kami mohon diri. Nah, pergilah. Jangan takut apa-apa. Jangan takut karena ayahmu meringkuk di ruang tahanan. Sebab kebenaran mempunyai banyak mata. Kebenaran akan melihat dengan terangnya. Nyai Patih Nambi berjalan beriring-iringan bersama putranya. Mereka berjalan melintasi lorong di depan ruang tahanan. Nyai Patih Nambi menyuruh putranya pulang, sementara dia melangkah ke rumah kediaman Arya Tada. Sebentar kemudian dia sudah tiba. Arya Tada menerimanya di ruangan pendopo. Arya Tada adalah juga seorang pejabat kerajaan. Dia tergolong pejabat lama. Dia terkenal sebagai seorang pegawai negara yang baik, tekun dan ulet. Namanya sangat bersih, dan tindakan serta pekerjaannya tidak pernah tercela. Arya Tada juga bernama Empu Kerewes. Aku sudah mendengar berita tentang suamimu, Nyai Patih. Kakang Nambi sekarang ada di ruang tahanan. Apakah suamimu tidak kurang suatu apapun? Dia sehat-sehat saja, Kakang Arya Tada. Saya baru saja menengoknya. Dia memang kelihatan agak kurus dan letih. Tapi sepertinya dia tidak mengalami gangguan. Sayang sekali. Adi Nambi terpeleset rupanya. Dia lengah dan kakinya terpeleset. Seharusnya dia bersikap hati-hati. Aku tidak mengatakan bahwa istana Majapahit sedang dilanda kerusuhan. Tapi bukan berarti keadaannya benar-benar aman, Nyai. Apalagi untuk penggawa kerajaan seperti suamimu, ataupun seperti aku sendiri. Kakang Arya Tada, saya datang kemari untuk minta bantuanmu. Apa yang bisa kulakukan, Nyai Patih? Namamu di istana Majapahit ini bersih. Dan kau sama hanya seperti tergolong orang lama. Kau pasti mempunyai hubungan yang baik dengan Gusti Prabu Jayanegara. Iya. Aku memang selalu memelihara perasaan dan hati beliau, Nyai. Kita harus menyadari bahwa kita di sini hanyalah para kawula. Begini, Kakang. Iya. Karena kau mempunyai hubungan yang baik dengan Gusti Prabu, saya kira kau bisa membantu kami. Kau bisa menghadap Gusti Prabu Jayanegara, kemudian menceritakan apa yang aku tidak bersalah, Kakang. Suamiku tidak pernah mempunyai niat buruk kepada Gusti Prabu Jayanegara. Bahkan dia selalu berusaha bekerja dengan baik. Aku percaya, Nyai. Aku tahu suamimu mempunyai kesetiaan dan pengabdian yang besar pada negeri Majapahit ini, Nyai. Karena itu tolonglah kami, Kakang Arya Tada. Saya kira Gusti Prabu Jayanegara berkenan mendengarkan perkataanmu. Nyai Patih, aku bisa saja menghadap Gusti Prabu sekarang juga. Tapi aku tahu persis
siapa Prabu Jayanegara itu? Beliau pasti akan menduga yang bukan-bukan. Kalau sampai aku ikut campur masalah suamimu. Jangan-jangan malah terjadi salah paham, Nyai. Tunggu, Nyai Patih. Jangan salah mengerti. Bukannya aku takut kehilangan kedudukan. Bukan, Nyai. Bukan karena itu. Aku sudah lama bekerja di istana ini. Iya, Kakang. Demikian pula suamimu. Nah, sekalipun bidang pekerjaan kami lain. Tapi sebenarnya kami sudah sejak lama saling mengenal. Kalau saja yang kita hadapi almarhum Prabu Kertaraja Jayawardana, maka persoalan suamimu bisa diselesaikan dengan mudah, Nyai. Mudah dan adil bagi semuanya. Tapi Prabu Jayanegara lain. Sekalipun sudah lama duduk di atas singgasana, beliau masih belum mampu bersikap dan bertindak sebagaimana orang dewasa. Darahnya mudah panas. Kadangkala tindakannya sangat ngawur. Tapi sudahlah, Nyai. Tidak baik mencela junjungan kita sendiri. Sekarang begini saja, Nyai. Iya, bagaimana, Kakang? Kau tidak perlu khawatir. Kau tenang-tenang saja di istana Kepatihan. Kukira Gusti Prabu tidak benar-benar ingin menghukum suamimu. Bagaimanapun juga, suamimu adalah orang lama. Suamimu juga mempunyai pengaruh. Bahkan semua orang tahu suamimu ikut merintis berdirinya kerajaan ini. Percayalah, Nyai. Tunggu saja barang 10 atau 20 hari. Kukira suamimu sudah tidak akan meringkuk di ruang tahanan lagi. Kau sabar saja menunggu, Nyai. Hanya itulah yang bisa kuberikan kepadamu. Aku tidak bisa menolong lebih jauh. Tapi kau bisa membuktikan kata-kataku nanti. Tunggu 10 sampai 20 hari. Bagaimanapun juga, suamimu bukan orang sembarangan, Nyai. Dia seorang patih Hamangkubumi di istana Majapahit ini. Nyai Patih Nambi kelihatan sangat kecewa. Dia segera mohon diri, dan Arya Tadah mengantarkannya sampai ke pintu pagar halaman. Nyai Patih melangkah dengan lesu menuju istana Kepatihan. Senja datang dengan indahnya, langit berwarna keemasan. Begitu masuk ke halaman rumah, Nyai Patih Nambi melihat Samara dan Rakeh Jangkung sudah duduk menunggu di ruangan pendopo. Bagaimana, Nyai? Aku baru saja menemui Kakang Arya Tadah di rumah kediamannya. Apa dia bersedia membantu? Sepertinya Kakang Arya Tadah tidak ingin terlibat dalam perkara ini. Nyai, itu cukup masuk akal. Dia pasti takut kedudukannya digeser. Mungkin juga begitu, Adi Samara. Tapi sudahlah. Aku sudah putus asa. Aku sudah cukup berusaha. Tapi rupanya usahaku tidak banyak gunanya. Sudahlah, Adi Samara, Adik Jangkung. Kita tunggu saja perkembangannya. Ya, tidak bisa begitu, Nyai. Bagaimanapun juga, kita harus berusaha mengeluarkan Kakang Nambi dari ruang tahanan. Kita tidak bisa membiarkan istana Kepatihan kosong. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Mungkin kita bisa menghadap Gusti Prabu Jayanegara. Tidak ada gunanya. Gusti Prabu Jayanegara nampaknya sangat membenci Kakang Nambi. Aku sudah berusaha memohon, bahkan merintih-rintih di depan beliau. Tapi sepertinya beliau tidak ingin mencabut keputusannya. Nyai,
kita akan menghadap bersama-sama. Barangkali dengan cara begitu, hati Gusti Prabu bisa tergugah, Nyai. Mungkin usulmu bisa kita lakukan, Kakang Samara. Sebenarnya aku sudah putus asa. Jangan, Nyai, jangan. Jangan putus asa. Suamimu tidak berdiri sendirian di istana ini. Dia mempunyai banyak kawan. Bahkan dia masih membawai ratusan prajurit Majapahit. Masih banyak penggawa kerajaan yang menyandarkan harapan hidupnya di pundak Kakang Nambi. Tapi Kakang Nambi ada di ruang tahanan. Apakah dia masih bisa berperanan? Ya, sekalipun Kakang Nambi di ruang tahanan, tapi dia tetap masih seorang patih Hamangkubumi, Nyai. Sebab Gusti Prabu Jayanegara belum mencopot kedudukan beliau dan melimpahkannya kepada orang lain. Sebaiknya kita coba dulu, Nyai. Kita menghadap bersama-sama. Tapi kita harus mencari saat yang tepat. Kalau begitu baiklah. Aku menurut saja. Aku percaya penuh pada kalian berdua. Samara, Rakeh Jangkung dan Nyai Patih Nambi menunggu hari berikutnya. Setelah cahaya pagi mulai bersinar terang, mereka berangkat menuju ruang pribadi raja. Mereka bertekad menghadap Prabu Jayanegara dan minta agar Patih Nambi dibebaskan. 4 orang prajurit penjaga pintu gapura menahan mereka. Maaf tuan-tuan, maaf Nyai Patih. Kami ditugaskan menjaga pintu gapura ini. Tidak seorang pun diperkenankan masuk. Prajurit, kami akan menghadap Gusti Prabu Jayanegara. Maaf Tuanku Jangkung. Gusti Prabu sudah berpesan. Sekarang juga kami harus menghadap Gusti Prabu. Awas, kau jangan membuat perkara dengan kami. Kau pasti tahu siapa kami. Ayo minggir. Jangan berdiri di situ. Silakan Tuanku Jangkung. Silakan Nyai Patih. Silakan Tuanku Samara. Rakeh Jangkung menerjang masuk. 2 orang prajurit membuang tubuhnya ke samping. Rakeh Jangkung, Samara dan Nyai Patih Nambi duduk menunggu di serambi ruang pribadi raja. Seorang prajurit pengawal pribadi bergegas masuk untuk melaporkannya pada Prabu Jayanegara. Sebentar kemudian dia sudah kembali lagi. Maaf Tuanku Jangkung, Tuan Samara dan Nyai Patih. Gusti Prabu Jayanegara tidak berkenan menerima tuan-tuan. Apa kau sudah menyampaikannya langsung di depan Gusti Prabu? Sudah Tuanku Jangkung. Hamba sudah menyampaikannya langsung. Dan Gusti Prabu sudah menjawabnya. Beliau mengatakan tidak mempunyai waktu untuk menerima Tuanku Jangkung. Tuanku Samara dan Nyai Patih Nambi. Rakeh Jangkung dan Samara kelihatan kesal. Sementara Nyai Patih Nambi nampak bersedih hati. Untuk sesaat lamanya mereka masih duduk bersila di serambi ruang pribadi raja. Karena Prabu Jayanegara tidak juga muncul, akhirnya mereka memutuskan untuk kembali. Hari berikutnya, mereka mencoba menghadap lagi. Tapi kali ini pun mereka gagal, sebab Prabu Jayanegara sedang di istana Kapopongan. Bagaimana, Nyai? Ya, bagaimana lagi Adi Samara? Kita kembali saja. Ya. Dan kukira kita tidak perlu mengulangi perbuatan bodoh ini. Percayalah. Iya, Nyai. Gusti Prabu Jayanegara tidak akan sudi menerima kita. Ayo Adi Samara, Adi Jangkung. Sebaiknya kita pulang. Dan kita tidak perlu kembali lagi. Ya, mungkin benar apa yang disarankan Kakang Aryatada. Sebaiknya kita menunggu saja perkembangan selanjutnya. Mereka bertiga melangkah dengan lesu meninggalkan halaman ruang pribadi raja. Rakeh Jangkung dan Samara mengantarkan Nyai Patih Nambi sebelum kemudian mereka pulang bersama-sama menuju rumahnya masing-masing. Malam segera tiba. Rakeh Jangkung dan Samara terkejut melihat 2 orang prajurit Majapahit berlari-lari menghampiri mereka. Kebetulan sekali. Celaka Tuanku Jangkung. Celaka. Ada apa prajurit? Siapa yang celaka? Ada perkelahian Tuanku Jangkung. Di sana. Di tengah alun-alun. Siapa yang berkelahi?
sesama prajurit Majapahit. Semula mereka hanya bertengkar, Tuanku Samara. Mereka bertengkar soal Gusti Patinambi. Lalu mereka saling mengejek. Dan akhirnya mereka bertarung. Salah seorang di antaranya mencabut senjata. Adi Jangkung, ayo kita lihat mereka. Memang benar, di tengah alun-alun istana Majapahit sedang terjadi keributan. Dua orang prajurit nampak bertarung dengan sengit. Dua-duanya menggenggam sebilah keris. Sementara prajurit-prajurit yang lain berdiri menonton, sambil berteriak-teriak memberikan semangat pada jagonya masing-masing. Ayo prajurit tengah, majulah, biar ku putuskan lehermu. Jangan sombong, aku pun prajurit. Aku mempunyai kemampuan untuk menjaga kehormatanku sebagai prajurit. Kau hanya Ramapati. Kurang ajar. Berani sekali kau menghina junjunganku. Kalau sampai Gusti Ramapati mendengar, kepalamu bisa dipancung di alun-alun. Adukan, laporkan pada Ramapati. Tikus tua itu, aku tidak takut. Aku tidak gentar. Sebab Gusti Patinambi berada di belakang kami. Jagomu sudah meringkuk di ruang tahanan, ha? Kau tidak perlu berkomplot dengan penjahat seperti Patinambi. Gusti Patinambi bukan penjahat. Dia ikut mendirikan kerajaan ini. Kau tidak perlu mengagung-agungkan Ramapati, junjunganku. Semua orang tahu siapa Ramapati. Si tua berhati busuk. Berdebah. Akan kupancung kepalamu sekarang juga. Lakukan kalau memang kau bisa melakukannya. Aku pun tidak akan tinggal diam. Aku juga mempunyai banyak kawan di sini. Bagaimana kawan-kawan? Bukankah benar kita tidak perlu gentar? Bukankah kita bangga mempunyai junjungan seperti Gusti Patinambi? Bagaimana? Ayo jawab kawan-kawan. Ya, kita sepakat. Kita bertarung untuk siapa kawan-kawan? Untuk Gusti Patinambi. Untuk Gusti Patinambi. Kurang ajar. Bukan hanya kau yang mempunyai kawan-kawan. Aku juga mempunyai kawan-kawan. Kawanku cukup banyak di sini. Kalau kau bisa berteriak, aku pun bisa. Dua orang prajurit Majapahit bertengkar di alun-alun. Bahkan mereka sempat bertarung beberapa jurus. Sementara prajurit-prajurit yang lain yang terdiri dari dua kelompok melihat jalannya pertengkaran sambil berteriak-teriak, memberikan semangat kepada kawannya. Mereka berteriak-teriak sambil sekali waktu saling mengejek. Lihat kawan-kawan, lihat kawan kita ini. Katanya dia prajurit Majapahit. Dia mengaku prajurit Majapahit. Tapi nyatanya dia seekor tikus yang berlindung di telapak kaki Ramapati. Awas kau, jangan bicara sembarangan. Aku tidak sendirian di sini. Aku juga tidak sendirian. Mereka semua di belakangku, di belakang Gusti Patinambi. Apa itu Nambi? Dia hanyalah seorang patih yang tidak becus. Patih yang tidak punya peranan. Bahkan sekarang dia meringkuk di ruang tahanan seperti penjahat. Sebentar lagi pimpinanmu itu akan tersingkir dari istana Majapahit. Dan kalau Nambi sudah tidak ada lagi, kalian mau apa? Mau apa kalian? Kalian mau berlindung pada siapa lagi? Berani sekali kau mengolok-olok Gusti Nambi. Iya, terlalu berani dia. Mari sini. Ku berangus mulutmu. Terjadi lagi pertarungan sengit. Sekarang dua orang prajurit itu bertarung bersungguh-sungguh. Salah seorang prajurit sempat terhindar dari sabetan keris lawan. Prajurit itu berkelit, kemudian balas menyerang. Tusukannya memang tidak mengenai sasaran dengan tepat, tapi berhasil menyerempet lengan musuhnya. Ujung keris menyobek daging, darah segar mengucur deras. Melihat salah seorang kawannya terluka, prajurit-prajurit Majapahit di bawah kelompok Ramapati marah, dan mereka pun buru-buru mencabut senjata. Sekarang pertarungan menjadi bertambah seru dan berbahaya karena melibatkan beberapa orang prajurit. Pertarungan antara dua orang prajurit Majapahit berubah menjadi gelanggang pertarungan berdarah. Sekitar 100 orang prajurit terlibat di dalamnya. Mereka bertarung membela harga dirinya sebagai prajurit
di samping juga membela nama baik pimpinan mereka masing-masing. Sekitar 50 orang prajurit berdiri di pihak Ramapati, sementara yang lain di pihak Patih Nambi. Pada saat itulah, tampak Rakeh Jangkung dan Samara datang mengendarai kuda. Rakeh Jangkung dan Samara melompat dari punggung kudanya masing-masing. Mereka nampak gusar. Prajurit-prajurit Majapahit masih menggenggam senjatanya, tapi mereka sudah tidak bertarung. Rakeh Jangkung dan Samara menguak kerumunan prajurit. Ada apa ini? Apa kalian sudah tidak bisa diatur lagi? Apa kalian sedang berusaha menangkap kawanan perampok? Mereka menghina Gusti Patih Nambi, Tuanku Jangkung. Tidak benar. Mereka lah yang menghina Gusti Ramapati. Nah, lihat kawan-kawan. Lihat betapa pengecutnya. Sekarang dia memungkir. Kalau kau belum merasa puas, kami masih sanggup melanjutkan pertarungan ini. Sampai alun-alun ini banjir darah. Tutup mulutmu, prajurit. Tidak pantas kau berkata seperti itu. Kau seorang prajurit Majapahit. Seharusnya kau membuat alun-alun ini menjadi tempat yang nyaman dan berwibawa. Dan bukannya malah membuat kerusuhan. Rakeh Jangkung dan Samara nampak gusar. Jangkung kemudian berpaling ke arah prajurit-prajurit Majapahit yang berdiri di sebelah kanannya. Bukankah kalian ini prajurit dari pasukan panah? Benar, Tuanku Jangkung. Dan bukankah kalian dari kelompok pedang? Benar, Tuanku Jangkung. Mereka adalah pasukan panah dan pasukan pedang. Sedangkan hamba dari pasukan keris. Ayo, sarungkan kerismu. Dan kau juga, sarungkan pedangmu. Aku malu mempunyai anak buah seperti kalian. Kalian tidak pantas berkelahi dengan sesama teman sendiri. Ini benar-benar perbuatan yang sangat memalukan. Tapi Tuanku Samara, mereka yang mulai lebih dulu. Mereka telah menghina Gusti Patih Nambi. Katanya Gusti Patih Nambi akan segera tersingkir dari istana Majapahit. Kalian hanya prajurit-prajurit. Kalian tidak tahu apa-apa persoalan ini. Kalian tidak perlu ikut campur. Ini bukan urusan kalian. Mengerti? Ya, Tuan Samara. Prajurit-prajurit Majapahit anak buah Rakeh Jangkung dan Samara segera menyarungkan senjatanya masing-masing. Dan sekarang mereka berdiri dengan sopan dan tidak lagi memasang kuda-kuda. Setelah berhasil mengatasi anak buahnya, Rakeh Jangkung dan Samara berpaling ke arah kelompok prajurit Majapahit yang lain yang berdiri berjajar di sebelah kiri. Mereka adalah kelompok prajurit di bawah Ramapati. Mereka adalah anak buah Rawedeng dan teman-temannya. Kalian juga harus menyarungkan senjata kalian. Jangan membuat alun-alun Majapahit menjadi tempat yang tidak terhormat. Ayo, apalagi yang kalian tunggu? Sarungkan kerismu. Sarungkan pedangmu. Ayo. Kalau kalian ingin bertarung, jangan dengan teman sendiri. Tunggulah saatnya nanti. Prajurit-prajurit Majapahit hanya akan bertarung melawan musuh negara. Cepat, sarungkan senjatamu. Maaf, Tuanku Jangkung, Tuanku Samara. Kami bukan anak buah tuan-tuan. Separat. Kau hanya prajurit berpangkat rendah. Sekalipun kami berpangkat rendah, tapi tuan-tuan tidak berhak memerintah kami. Prajurit. Kalau kau masih berdiri menghunus keris seperti itu, kau akan segera diangkut dari alun-alun ini tanpa nyawa. Kau merasa jago ya? Hah? Kau ingin pamer kepandaian? Kau ingin menyombongkan diri di depanku? Ayo. Sarungkan kerismu. Ayo. Atau kalian semua ingin berhadapan dengan Rakeh Jangkung dan Samara? Hah? Rakeh Jangkung dan Samara melompat ke tengah-tengah kerumunan prajurit. Mereka berdiri berkacak pinggang. Mereka menatap tajam satu persatu prajurit-prajurit kelompok Ramapati. Akhirnya prajurit-prajurit itu dengan terpaksa menyarungkan kembali senjatanya masing-masing. Aku menyesal sekali. Mengapa harus terjadi peristiwa yang sangat memalukan ini?
kalian semuanya bisa dihukum berat. Karena kalian telah melanggar sumpah prajurit. Coba, kami ingin tahu, mengapa kalian ribut-ribut seperti ini? Ayo, coba jelaskan. Mengapa kalian saling baku hantam? Mengapa kalian saling menikam di antara teman sendiri? Mereka, prajurit-prajurit itu telah berani menghina Gusti Ramapati. Dan kami tidak terima. Benar? Kalian telah menghina Gusti Ramapati? Mereka yang mulai lebih dulu, Tuanku Samara. Mereka telah menghina Gusti Patih Nambi. Dan kami pun tidak terima pimpinan kami direndahkan. Kami tidak bermaksud merendahkan Gusti Patih Nambi. Kami hanya mengatakan apa adanya. Bukankah benar Gusti Patih Nambi sekarang meringkuk di ruang tahanan? Tutup mulutmu, prajurit. Kalian tidak tahu apa-apa mengenai perkara ini. Ini bukan menjadi bagian kalian. Samara baru saja menyelesaikan kata-katanya ketika mendadak terdengar derap orang-orang berkuda. Ternyata mereka adalah Rawedeng, Rayuyu, Rabanyak, dan Rapangsa. Mereka tidak segera turun dari punggung kudanya. Rawedeng menatap tajam ke arah Rakeh Jangkung dan Samara yang berdiri tegak di depan kelompok prajuritnya. Ada apa ini? Ada apa Rakeh Jangkung, Samara? Mereka prajurit-prajurit bodoh, Rawedeng. Mereka telah berkelahi dengan teman sendiri. Berkelahi? Mengapa kalian berkelahi? Mereka telah menghina Gusti Ramapati, Tuanku Rawedeng. Mereka mengatakan Gusti Ramapati tidak pantas menjadi penggawa kerajaan. Mereka menyebut Gusti Ramapati si tua yang licik dan jahat. Kurang ajar sekali prajurit-prajurit itu. Tunggu dulu, Rawedeng. Jangan hanya mendengarkan laporan sepihak. Kau tidak bermaksud membela dan membenarkan prajurit-prajuritmu, Rakeh Jangkung. Aku tidak membela siapa-siapa. Mereka semua adalah prajurit Majapahit. Seharusnya kita bersatu dan bukan bertarung seperti musuh. Dan seharusnya mereka tidak menghina Gusti Ramapati. Karena beliau adalah junjungan kami. Kau keliru, prajurit. Junjungan kita hanya satu. Ialah Gusti Prabu Jaya Negara. Sudahlah, sudah. Tidak ada perlunya ribut-ribut seperti ini. Ayo, bubar. Kalian semuanya bubar. Dan ingat, jangan sampai kejadian ini terulang lagi. Ayo, bubar. Pergi ke tempat tugas kalian masing-masing. Prajurit-prajurit Majapahit itu pun akhirnya bubaran. Mereka bergerak menyebar ke segala penjuru alun-alun. Dan sekarang tinggal ada beberapa orang lagi. Rawedeng dan teman-temannya masih duduk di atas punggung kudanya. Samara dan kau, Rakeh Jangkung. Kalian berdua tidak perlu menghasut prajurit-prajurit anak buahmu untuk memusuhi kami. Rawedeng. Kami bukanlah punggawa kerajaan yang senang menghasut prajurit. Kami datang kemari pada saat mereka sudah bertarung. Kalau saja kami tidak segera datang, barangkali sudah jatuh korban. Jaga baik-baik mulutmu, Rawedeng. Pikir dulu sebelum bicara. Mereka itu hanya prajurit-prajurit. Mereka bukan penggawa kerajaan yang terpelajar. Kalau tidak dihasut, mana mungkin mereka mencabut senjata untuk bertarung dengan temannya sendiri. Rawedeng, kau boleh percaya boleh tidak. Tapi kami sudah menjelaskan apa adanya. Aku tahu, Samara. Aku tahu. Kalian pasti sakit hati karena Gusti Patih Nambi meringkuk di ruang tahanan. Gusti Patih Nambi mempunyai urusan pribadi dengan Gusti Prabu Jaya Negara. Kami tidak pernah ikut campur urusan beliau. Ya, itu lebih baik, Samara. Sebab tidak ada gunanya kalian ikut campur. Kami juga menyesal. Mengapa Patih Nambi harus meringkuk di ruang tahanan? Ya, tapi barangkali dia mempunyai kesalahan yang cukup besar yang harus dipertanggungjawabkannya. Sayang sekali. Kami ikut prihatin. Mudah-mudahan nasib Patih Nambi tidak membawa pengaruh buruk pada diri kalian. Juga teman-teman kalian yang lain. Ayo, Rayuyu. Sekali orang itu. Sebal aku melihat tingkah laku Rawedeng dan teman-temannya.
Sekarang ini mereka memang berada di atas angin, Kakang Samara. Mereka hanyalah cecunguk-cecunguk Ramapati. Sudahlah, Kakang Samara. Kita jangan sampai terseret terlampau jauh. Kita harus berusaha mendinginkan suasana panas ini. Ya, kasihan Gusti Patih Nambi. Sekalipun beliau sekarang ada di ruang tahanan, tapi beliau masih juga harus menghadapi masalah berat. Aku sendiri tidak pernah menduga prajurit-prajurit anak buahku itu sampai mencabut senjata. Kalau kita tidak bisa mengendalikan mereka, suatu saat nanti pasti akan terjadi pertumpahan darah. Mudah-mudahan saja Gusti Patih Nambi segera dibebaskan. Sebab kalau tidak, siapa yang bisa mendinginkan suasana panas ini? Setiap saat prajurit-prajurit itu bisa bertemu lagi, bertengkar lagi, dan bertarung lagi. Sementara itu, Rawedeng dan teman-temannya sudah berkuda meninggalkan alun-alun. Mereka menuju ke rumah kediaman Sang Ramapati. Dan sekarang mereka sudah duduk di ruangan pendopo untuk memberikan laporan. Mereka sangat kurang ajar, Gusti Ramapati. Tapi jumlah mereka tidak sedikit. Semua ini gara-gara Nambi. Kalian semua harus berhati-hati, Rawedeng. Nambi itu mempunyai pengaruh yang cukup kuat. Dia juga mempunyai banyak kawan. Dan kawan-kawannya itu juga mempunyai peranan penting di Istana Majapahit. Benar, Gusti. Raden Jangkung dan Samara contohnya. Mereka berdua adalah pimpinan pasukan panah dan pedang. Tentu saja mereka mempunyai kekuatan yang patut diperhitungkan. Kita memang harus berhati-hati menghadapi mereka, Gusti Ramapati. Dengar semuanya. Kau Rawedeng, Rayuyu, Rabanyak, Rapangsa, dan kau juga Resmi dan Rakuti. Ya, Gusti. Kalau kita biarkan suasana panas ini berlarut-larut, suatu saat, entah kapan, suasana panas ini pasti akan berubah menjadi api pertarungan. Dan hal itu jelas tidak kuinginkan. Aku tidak menginginkan adanya kerusuhan di Istana Majapahit ini. Aku hanya mempunyai musuh satu orang saja. Kalian tahu siapa yang kumaksudkan, bukan? Nambi. Patih Nambi itulah musuhku yang terbesar. Dialah yang harus disingkirkan. Dialah yang harus didepak dari istana ini. Dan bagaimana cara menyingkirkan Nambi? Itu urusanku. Kalian tenang-tenang saja. Jangan terpancing. Jangan ikut-ikut panas. Kalau rencanaku berhasil, Nambi tidak akan panjang lagi umurnya. Ramapati dan anak buahnya terus membicarakan perihal rencana mereka untuk menyingkirkan Patih Nambi. Ramapati memberikan pengarahan kepada anak buahnya. Setelah terjadi keributan di alun-alun, Rawedeng dan teman-temannya segera menghadap Sang Ramapati. Mereka melaporkan peristiwa itu dengan penuh semangat. Sang Ramapati kelihatan tidak senang mendengar laporan anak-anak asuhnya. Selanjutnya dia berpikir keras bagaimana harus menentukan sikap dan tindakan. Aku tidak senang mendengar keributan seperti ini. Keributan seperti ini tidak banyak gunanya. Bahkan hasilnya bisa merugikan kita. Kalau suasana panas ini tidak segera didinginkan, kalau sampai terjadi perkelahian yang melibatkan banyak prajurit, kalau sampai terjadi kerusuhan di istana, aku yang rugi. Dan Patih Nambi yang akan memperoleh keuntungan. Pengaruhnya pasti akan semakin kuat dan aku harus mencegahnya. Jadi kami harus bersikap bagaimana, Gusti Ramapati? Kalian tenang-tenang saja, jangan terpancing dan jangan melibatkan diri terlampau jauh. Awasi prajurit-prajurit kita.
Berilah mereka pengertian sebatas kemampuan mereka. Sementara itu, aku akan mencari akal bagaimana menyingkirkan Patih Nambi. Nambi. Dialah musuhku yang terbesar. Dialah yang harus segera didepak dari istana ini. Nambi. Aku harus mencari cara bagaimana menyingkirkan Nambi. Ampun Gusti Ramapati. Kalau diperkenankan, hamba ingin memberikan sedikit pendapat. Bagus. Aku ingin mendengar pendapatmu, Rasmi. Kau juga, Rakuti. Juga yang lain. Berikan pendapat kalian, supaya aku memperoleh kemudahan menyelesaikan persoalan Nambi ini. Coba, Rasmi. Apa pendapatmu? Memang benar, Gusti. Kalau suasana panas ini dibiarkan berlarut-larut, cepat atau lambat, pasti akan terjadi kerusuhan. Dan jelas itu akan merugikan Gusti Ramapati sendiri. Maka, hamba kira sebaiknya Gusti berusaha mengeluarkan Patih Nambi dari ruang tahanan. Dan setelah Patih Nambi di luar, barangkali ada cara yang tepat untuk menyingkirkan musuh besar Gusti itu. Tapi menurut pendapat hamba, sebaiknya digunakan cara yang halus, Gusti. Ini menyangkut nama baik serta kedudukan Gusti Ramapati sendiri. Saranmu cukup bagus. Memang sebaiknya aku berusaha membebaskan Nambi dari ruang tahanan. Pengaruh orang itu cukup kuat. Dan pengaruhnya ini yang harus dikikis habis. Bagaimana yang lain? Kalau Patih Nambi sudah bebas, hamba kira persoalannya akan lebih mudah. Gusti dapat memerintahkan beberapa pembunuh bayaran yang tangguh untuk membinasakannya. Ampun, Gusti. Hamba kurang setuju dengan pendapat Rawedeng. Seperti sudah hamba utarakan, sebaiknya Gusti mencari cara yang halus, cara yang tidak kentara, Gusti. Jangan sampai menggunakan kekerasan bersenjata. Sebab bagaimanapun juga, Nambi pasti akan berjaga-jaga. Dan Nambi juga terkenal sebagai seorang pendekar tangguh, Gusti. Rakuti sudah tahu persis soal ini. Rakuti sempat bertarung dengannya pada saat menjalankan tugas Gusti Ramapati. Baiklah. Sekarang begini saja. Mungkin aku membutuhkan kesempatan yang baik untuk menjalankan rencana ini. Mungkin tidak sekarang, tapi aku yakin kesempatan itu akan datang. Baiklah, sekarang kalian boleh pergi. Dan ingat, jangan terpancing. Jangan ikut-ikutan panas. Soal Nambi adalah urusanku. Biarlah aku yang mencari rekat daya untuk melenyapkan orang itu dari bumi Majapahit. Malam berikutnya, Sang Ramapati menghadap Prabu Jayanegara. Prabu Jayanegara menerimanya di ruang pribadi raja. Sang Ramapati segera menceritakan perihal kerusuhan yang terjadi di alun-alun. Prabu Jayanegara nampak gusar. Kurang ajar. Prajurit-prajurit itu harus ditangkap dan dijatuhi hukuman berat. Prabu, jumlah mereka cukup banyak. Gusti Prabu tentu saja tidak bisa menghukum mereka semuanya. Dan jumlah mereka yang sebenarnya kita tidak pernah tahu, Gusti. Kalau mereka membuat kerusuhan, bukankah artinya mereka sama dengan penjahat, Eyang Patih? Ampun, Gusti Prabu. Mereka tidak dapat disamakan dengan penjahat. Karena mereka adalah prajurit-prajurit Majapahit. Dan mereka ini sebenarnya tidak begitu tahu persoalannya, Gusti Prabu. Barangkali mereka hanya dihasut oleh beberapa orang perwira ataupun penggawa kerajaan. Kalau begitu, cari perwira-perwira itu. Tangkap mereka. Bunuh saja. Aku tidak senang perwira-perwira yang suka menghasut prajurit.
Itu pun tidak mudah kita lakukan, Gusti Prabu. Kita tidak tahu persis jumlah mereka. Lalu bagaimana, Eyang Patih? Aku tidak mau kerusuhan itu terjadi lagi, Eyang Patih. Ampun, Gusti. Menurut hamba, kerusuhan itu erat hubungannya dengan Adi Nambi. Oh, Paman Nambi? Apa Paman Nambi yang menghasut mereka? Bukan begitu, Gusti. Adi Nambi tidak bisa berbuat apa-apa karena sekarang ada di ruang tahanan. Maksud hamba begini. Adi Nambi mempunyai pengaruh yang kuat. Dia adalah orang lama, pejabat lama. Dan selama ini dia bekerja cukup baik di Istana Majapahit. Dia mempunyai banyak kawan. Dia mempunyai banyak anak buah. Separuh dari kekuatan tentara Majapahit berdiri di belakang Adi Nambi. Inilah yang berbahaya, Gusti Prabu. Kalau Gusti Prabu tidak segera membebaskan Adi Nambi, hamba khawatir setiap saat kerusuhan besar akan menggemparkan Istana Paduka. Dan Gusti Prabu pasti tidak menginginkan hal itu terjadi. Kau tahu sendiri, Eyang Patih. Aku tidak menyukai Paman Nambi. Dan dia sudah melakukan kesalahan besar. Itulah sebabnya dia kupenjarakan, Eyang Patih. Ampun, Gusti Prabu. Hamba hanya bermaksud baik. Kalau Gusti Prabu mengizinkan, biarlah hamba yang akan mendekati Adi Nambi. Hamba tahu wataknya. Dan hamba sudah mengenalnya sejak lama. Hamba kira hamba bisa melunakkan hatinya. Adi Nambi itu sebenarnya orang baik. Ampun, Gusti Prabu. Bukannya hamba bermaksud membela Adi Nambi. Hamba hanya menginginkan Istana Majapahit aman tentram dan kekuasaan Gusti Prabu Jayanegara tidak terganggu. Baiklah, Eyang Patih. Soal Paman Nambi kuserahkan padamu. Uruslah dia. Tapi aku tidak akan mengampuninya sebelum dia mengaku bersalah. Aku pun tidak ingin mencabut kata-kataku. Aku sebal melihat orang itu. Sudah semakin tua, bukannya semakin bisa dipercaya. Coba saja, Eyang Patih. Kurang apa aku ini? Adil bagi para kawula semuanya, termasuk bagi Adi Nambi. Tapi persoalannya sekarang adalah persoalan Adi Nambi sendiri. Sudahlah, Eyang Patih. Aku tidak mau bicara lagi soal Paman Nambi. Atur saja semuanya. Tapi aku sudah tidak percaya lagi pada orang itu. Sebenarnya kalau dia mau mengundurkan diri, aku lebih senang. Tapi mana mungkin dia merelakan kedudukannya? Oh, iya. Atau barangkali sebaiknya Paman Nambi ku pecat saja. Bagaimana, Eyang Patih? Apakah sebaiknya Paman Nambi ku pecat? Gusti Prabu, hamba kira Gusti Prabu tidak perlu bertindak sejauh itu. Paman Nambi ku pecat dan selanjutnya kau kutunjuk sebagai penggantinya. Bagaimana, Eyang Patih? Ampun, Gusti Prabu. Mana hamba pantas menduduki kursi pati kerajaan. Hamba sudah terlalu tua untuk menyandang pangkat itu. Ampun, Gusti Prabu. Dalam hal ini Gusti Prabu harus bertindak hati-hati. Gusti Prabu bisa saja memecat Adi Nambi, tapi akibatnya Gusti Prabu harus memikirkan akibatnya. Sudahlah, Gusti Prabu, serahkanlah persoalan ini kepada hamba. Hamba sanggup menyelesaikannya. Selanjutnya Sang Ramapati mencari kesempatan yang baik untuk menemui Patih Nambi di ruang tahanan. Setelah kesempatan itu tiba, di suatu pagi yang cerah, Sang Ramapati bergegas melangkah meninggalkan halaman rumah kediamannya. Sebentar kemudian dia sudah menyusuri lorong istana yang merupakan satu-satunya jalan menuju ruang tahanan.
beberapa orang prajurit jaga mengantarkannya menemui Patih Nambi. Adi Nambi, bagaimana keadaanmu? Aku baik-baik saja, Kakang Ramapati. Mau apa kau datang kemari? Hanya ingin menengok seorang kawan lama. Kau tidak keberatan, bukan, aku menengokmu? Sama sekali tidak, Kakang Ramapati. Aku hanya sedikit merasa heran. Benarkah kau masih menghargai nilai sebuah persahabatan? Adi Nambi, barangkali kau tidak suka padaku. Dan barangkali kau mempunyai penilaian yang buruk pada Ramapati, temanmu sendiri yang sudah semakin tua ini. Tapi janganlah kau terlalu merendahkan aku. Bagaimanapun juga aku seorang manusia, Adi Nambi. Aku masih bisa mendengar dengan telingaku, melihat dengan mataku, dan merasakan dengan hatiku. Sayang sekali. Sebenarnya aku tidak sampai hati datang kemari. Tapi aku harus datang. Aku ingin berbuat sesuatu untuk seorang sahabat lama. Terima kasih, Kakang Ramapati. Kalau memang kau bermaksud baik, aku akan menyambutnya dengan baik. Adi Nambi, kalau melihat keadaanmu seperti ini, aku tak bisa lagi menahan tangisku. Kita ini sahabat lama. Kita bergaul cukup lama di Istana Majapahit ini. Bahkan sejak kerajaan ini berdiri, kita sudah menjadi sahabat. Tapi sayang sekali, dalam beberapa hal kita tidak sepaham. Tapi sebenarnya kita tidak perlu menjadi musuh karena berbeda pendapat, bukan? Sebenarnya aku tidak pernah memusuhimu, Kakang Ramapati. Kau sendiri yang beranggapan begitu. Sama, Adik Nambi. Sama. Aku pun tidak pernah memusuhimu. Tidak secuil pun rasa kebencian di hatiku ini padamu. Kalau suatu saat kita berselisih paham, itu sudah biasa, bukan? Itu justru merupakan bumbu-bumbu penyedap tali persahabatan. Kita harus melupakannya, Adi Nambi. Sekarang marilah kita perbaiki hubungan kita. Aku tidak ingin hubungan kita yang dulu, yang pernah kita bina bertahun-tahun lamanya, menjadi retak dan hancur hanya karena kebodohan kita sendiri. Kakang Ramapati, sebenarnya apa maksud kedatanganmu kemari? Baiklah. Aku akan berterus terang. Aku datang kemari tidak untuk sesuatu yang buruk. Jangan buru-buru mencurigaiku. Aku datang kemari justru ingin menolongmu, Adi Nambi. Terima kasih, Kakang Ramapati. Tapi aku tidak membutuhkan pertolonganmu. Aku akan menolong diriku sendiri. Dan itu pun kalau aku mampu melakukannya. Jangan begitu, Adi Nambi. Kau sendiri baru saja mengatakan bahwa maksud baik harus disambut dengan baik. Dan aku datang dengan maksud baik. Ayolah, Adi Nambi. Sambutlah maksud baikku ini dengan kebaikan pula. Jangan kau campakkan pertolonganku. Aku menolongmu dengan hati yang tulus. Aku tidak sampai hati kau meringkuk di ruang tahanan seperti penjahat negara. Kau seorang patih Hamangkubumi. Dan kau sudah lama menjabat pangkat itu. Dan semua orang tahu kau bisa bekerja dengan baik. Tak ada yang bisa menyangkal bahwa Rekrian Mapatih Nambi adalah seorang penggawa kerajaan yang berbakat dan setia mengabdi pada negeri.
Sudahlah Kakang Ramapati. Jangan mengolok-olok aku. Sekarang semua orang akan berbalik anggapan. Jabatan Patih Hamangkubumi sudah kosong. Karena orang yang meringkuk di ruang tahanan seperti penjahat negara. Adinambi, baru saja aku menghadap Gusti Prabu Jayanegara. Setelah berbincang-bincang dengan beliau beberapa saat lamanya, akhirnya beliau tidak keberatan membebaskanmu. Oh, apakah Gusti Prabu mengajukan sebuah persyaratan? Ya, sebenarnya persyaratan itu ada. Beliau ingin kau mengaku bersalah. Aku tidak akan pernah mengakui sesuatu yang tidak pernah kulakukan. Aku tidak bersalah, Kakang Ramapati. Aku bisa sampai ke ruang peraduan raja karena mengejar seorang pembunuh gelap. Sayang sekali. Sayang sekali aku gagal menangkap orang itu. Sudahlah Adinambi, lupakan yang sudah lewat. Sebaiknya kau terima persyaratan Gusti Prabu Jayanegara supaya kau tidak perlu meringkuk di ruang tahanan ini. Pikirkanlah juga nasib keluargamu. Dan pikirkanlah juga nasib anak buahmu. Jangan hanya memikirkan kepuasan diri sendiri yang pada dasarnya tidak ada gunanya. Kakang Ramapati, kau tidak akan bisa membujuk aku. Bagaimanapun juga, aku tidak akan mengakui kesalahanku. Karena memang aku tidak bersalah. Adinambi, kalau begini sikapmu, aku harus berbuat apa lagi? Kau tidak usah berbuat apa-apa, Kakang Ramapati. Uruslah dirimu sendiri. Tidak bisa begitu, Adinambi. Orang tidak hidup sendirian. Kita hidup bersama-sama. Susah sama ditanggung, senang sama dinikmati. Iya, baiklah. Kalau memang kau keberatan, tidak apa. Biarlah aku yang akan bertanggung jawab. Apa maksudmu? Sekarang juga kau bebas, Adinambi. Kau tidak perlu meringkuk di ruang tahanan ini. Kau bebas. Dan kau bisa bekerja lagi seperti biasa. Kalau Gusti Prabu Jayanegara bertanya, biar akulah yang akan menjawabnya. Kau tidak perlu ragu-ragu, tidak perlu cemas dan gelisah. Anggap persoalan ini selesai sampai di sini. Bagaimana Adinambi? Apa masih kurang cukup maksud baikku ini? Apa aku bisa mempercayai kata-katamu, Kakang Ramapati? Adinambi, kau masih saja curiga padaku. Iya, barangkali aku ini orang jahat. Tapi setidak-tidaknya kau harus percaya bahwa aku masih mempunyai kebaikan-kebaikan. Dan kali ini kebaikan-kebaikanku jangan kau campakkan, Adinambi. Aku ingin menolongmu dengan hati yang tulus, sungguh tulus. Kalau perlu, aku akan bersumpah di depan Dewata Agung. Oh, tidak usah, Kakang Ramapati. Jangan mudah bersumpah. Nanti kau akan dimakan sumpah. Baiklah. Aku percaya padamu. Dan terima kasih karena pertolonganmu. Nah, begitu Adinambi. Jadi aku merasa senang. Aku merasa lega. Kita memang sahabat. Dan sampai kapanpun kita akan tetap bersahabat. Oh, Adinambi. Adinambi sahabatku. Oh, Kakang Ramapati. Maafkan aku, Kakang Ramapati. Selama ini, aku banyak berbuat salah padamu. Aku seringkali melontarkan kata-kata yang tidak pantas untukmu.
Demikian pula aku, Adinambi. Maafkan kesalahanku. Baru sekarang aku menyadari telah banyak berbuat salah padamu. Tiba-tiba Sang Ramapati memeluk Rekrian Mapatih Nambi, dan mereka berpelukan sesaat lamanya, bagaikan dua orang sahabat yang sudah lama sekali tidak berjumpa. Patih Nambi merasa sangat terharu. Dia sampai menangis tersedu-sedu. Dia terharu dan menangis bukan karena dibebaskan, tapi karena melihat perubahan atas diri Sang Ramapati. Oh, Kakang Ramapati, terima kasih. Selama ini aku banyak berbuat salah padamu. Aku seringkali melontarkan kata-kata yang kurang pantas padamu. Oh, maafkan aku, Kakang Ramapati. Demikian pula aku, Adinambi. Kau juga harus memaafkan kesalahanku di masa lalu. Sekarang marilah kita perbaiki kesalahan-kesalahan itu. Dan selanjutnya kita bisa bersahabat seperti dulu. Marilah kita sama-sama mengabdi pada kerajaan. Mengabdi pada junjungan kita Gusti Prabu Jaya Negara. Aku menyesal sekali, Kakang Ramapati. Selama ini, aku seringkali mencurigaimu. Sama, aku pun demikian, sama Adinambi. Bahkan aku sempat membencimu sampai ke tulang sumsumku. Tapi sudahlah. Apa yang tidak berubah di dunia ini? Semua kenal perubahan. Dan kita harus mensyukuri perubahan kita sekarang ini. Perubahan dari hal-hal yang buruk ke arah hal-hal yang baik. Mudah-mudahan tali persahabatan kita selanjutnya bisa membuahkan hasil yang berguna untuk kita semua. Maaf, Kakang Ramapati. Aku sepertinya masih belum begitu yakin. Bagaimana kalau Gusti Prabu Jaya Negara bertanya soal ini? Aku harus menjawab apa? Akulah yang akan menjawabnya, Adinambi. Kau tenang-tenang saja. Kau bisa bekerja seperti semula. Sudahlah, jangan risau. Jangan biarkan kursi kepatihan kosong. Kau masih pantas duduk di atasnya. Nah, Adinambi, ayo, kau bebas. Kau boleh pulang sekarang. Prajurit! Dua orang prajurit bergegas datang, dan mereka serentak membungkuk hormat di depan Sang Ramapati dan Rekrian Mapatih Nambi. Antarkan Adinambi pulang ke rumahnya. Dua orang prajurit kembali membungkuk hormat sebelum mempersilahkan Patih Nambi berjalan di depan. Nambi melangkah tegap meninggalkan lorong ruang tahanan. Sementara Sang Ramapati mengawasinya dari jauh sampai mereka lenyap di tikungan lorong. Kasihan Nambi. Dasar pembesar kerajaan yang bodoh. Dan suatu saat nanti dia akan memetik hasil kebodohannya. Kasihan. Kakang Nambi. Ada apa, Nyai? Kau sakit? Tidak, Kakang. Aku hanya merasa sedikit pusing. Bagaimana kau bisa keluar dari ruang tahanan, Kakang? Ini bukan suatu keajaiban, Nyai. Aku keluar dari ruang tahanan karena pertolongan seseorang. Siapa? Aku sendiri sama sekali tidak pernah menduganya. Benar-benar tidak disangka. Rupanya selama ini aku salah menilai orang itu, Nyai. Siapa yang menolongmu, Kakang? Kau juga pasti tidak percaya kalau aku menyebutkan namanya. Siapa? Kakang Ramapati. Hah? Kakang Ramapati? Iya, Nyai.
Baru saja dia mengunjungi aku di ruang tahanan. Katanya dia baru saja menghadap Gusti Prabu Jayanegara. Dan dia sanggup menolong aku. Dialah nanti yang akan bertanggung jawab di depan Gusti Prabu. Tunggu dulu, Kakang Nambi. Ini benar-benar aneh. Tidak mungkin Kakang Ramapati melakukannya. Kalau dia tidak mempunyai maksud-maksud yang tersembunyi, Kakang. Semula aku juga berprasangka begitu, Nyai. Tapi apa gunanya berprasangka buruk pada seseorang? Mungkin saja dia sekarang sudah berubah, Nyai. Maaf, Kakang Nambi. Aku masih belum bisa percaya. Kukira kau harus membicarakannya dengan Adi Jangkung dan Adi Samara. Ayo. Silahkan duduk, Adi Jangkung, Adi Samara. Iya. Kami gembira mendengar kabar kau bebas, Kakang Nambi. Iya, kami sama sekali tidak pernah menyangka kau bebas secepat ini. Bagaimana peristiwanya, Kakang Nambi? Apa kau sudah memperoleh pengampunan dari Gusti Prabu? Nambi lalu menceritakan panjang lebar perihal kunjungan Sang Ramapati di ruang tahanan. Rakeh Jangkung dan Samara mendengarkan penuturan Patih Nambi dengan penuh seksama. Selesai bercerita, Patih Nambi diam sesaat lamanya. Suasana menjadi hening, senyap. Aneh juga. Ada apa di balik semua ini? Iya, pasti Ramapati mempunyai maksud-maksud tertentu. Tidak mungkin dia bersikap sebaik itu pada Kakang Nambi. Pasti ada apa-apanya. Itulah Adi Jangkung. Kami sendiri sekarang justru menjadi was-was. Ada apa sebenarnya? Kita semua tahu bahwa Kakang Ramapati sangat membenci suamiku. Sudah lama dia mengincar kedudukan Patih Hamangkubumi. Sudah lama dia berusaha mencari cara menyingkirkan Kakang Nambi. Tapi sekarang, mengapa sikapnya mendadak berubah? Nyai, kau Adi Jangkung dan kau Adi Samara. Kalian tidak perlu khawatir. Karena memang tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kalau ada orang bermaksud baik, kita harus menyambutnya dengan baik. Sebaliknya kalau ada orang bermaksud jahat, kita juga tidak akan tinggal diam. Aku sendiri terkejut melihat perubahan sikap Kakang Ramapati. Aku hampir-hampir tidak percaya. Tapi lalu aku berpikir begini. Setiap saat orang bisa saja berubah. Dan kalau Kakang Ramapati mau merubah sikapnya dan ingin menjalin lagi persahabatan denganku, apa salahnya? Mengapa harus kutolak? Kalau benar-benar begitu ya tidak apa-apa, Kakang Nambi. Tapi kalau ada maksud-maksud tersembunyi, bagaimana? Adi Jangkung, daripada kita berprasangka buruk, mengapa tidak berprasangka baik? Maaf, Kakang Nambi. Ya. Sepertinya aku kurang setuju pendapatmu. Bukannya kita mencurigai seseorang, tapi sebaiknya kita harus berhati-hati, Kakang. Jangan sampai kita lengah hanya karena melihat perubahan sikap seseorang. Bukankah ada pepatah? Senyum bisa dilihat sembarang orang, tapi kata hati siapa dapat mendengarnya? Benar, Kakang Nambi. Kalau memang Kakang Ramapati berubah dan sekarang mau bersahabat dengan kita, ya, kita harus mensyukurinya. Tapi kalau dia hanya sekedar bermuka-muka manis, sekedar berkata-kata manis, bagaimana, Kakang? Tentunya kita harus tetap waspada, seperti yang telah dikatakan Adi Jangkung. Iya. Baiklah. Aku terima saran-saran kalian dengan senang hati. Tapi sebenarnya, aku sudah lelah bertikai dengan Kakang Ramapati. Aku sudah lelah perang dingin dengan teman sendiri.
Mudah-mudahan dia benar-benar ingin menjalin persahabatan lagi denganku. Mudah-mudahan saja apa yang dikatakannya keluar dari hati yang tulus. Malam mengalir perlahan-lahan. Kabut tipis melayang-layang di atas puncak-puncak bangunan istana Majapahit. Dan kabut itu membawa bau hutan tarik yang terbaring di sepanjang kaki gunung Penanggungan. Patih Nambi sudah sejak tadi masuk ke ruangan biliknya. Prajurit-prajurit sudah masuk ke dalam baraknya masing-masing. Hanya nampak prajurit-prajurit jaga mondar-mandir di sekitar benteng istana. Mendadak terdengar derap 4 ekor kuda menuju pintu gapura. Prajurit-prajurit jaga segera melompat ke tengah-tengah pintu gapura dan menahan mereka. Berhenti! Kalian harus mempunyai keterangan yang jelas sebelum masuk alun-alun. Kami ingin menghadap Gusti Patih Nambi. Kalian berpakaian prajurit. Dari mana kalian datang? Kami berasal dari Kadipaten Lamajang. Kami prajurit-prajurit dari Lamajang. Kami ingin menemui Gusti Patih Nambi. Ada berita penting yang harus kami sampaikan pada beliau sekarang juga. Maaf prajurit. Kami tidak bisa mengizinkan kalian masuk. Lebih baik kalian kembali besok pagi saja. Kami harus menghadap Gusti Patih Nambi sekarang juga. Kami membawa berita penting dari Lamajang. Tidak bisa. Kalian kembali besok pagi saja. Ini sudah terlalu malam. Gusti Patih Nambi pasti sudah tidur. Kami datang membawa amanat dari Adipati Lamajang, Gusti Pranaraja. Itu bukan urusanku. Kami hanya ditugaskan menjaga pintu gerbang ini. Kami sama sekali tidak bermaksud jahat. Kami hanya sekedar ingin menemui Gusti Patih Nambi. Kami membawa amanat dari Gusti Pranaraja. Apa kalian tidak bisa mendengar dengan baik? Kami tidak akan mengizinkan kalian masuk. Kalau begitu, kami akan memaksa. Apa katamu? Karena kami tidak boleh masuk, kami akan memaksa masuk. Ayo kawan-kawan, awas! Tahan mereka, tahan! Jangan boleh masuk. Jaga di sebelah sana, awas! Tahan mereka, jaga mereka. Jangan boleh mereka masuk ke istana. Ayo, tangkap mereka. Ayo! 4 orang prajurit dari Kadipaten Lamajang berkuda mondar-mandir di alun-alun Majapahit. Sekitar 10 orang prajurit Majapahit berusaha mencegah agar jangan sampai mereka masuk ke lingkungan istana. Mereka berlari-larian mengejar orang-orang berkuda itu. Ayo, tangkap mereka. Ayo, tangkap. Ada apa ini? Mengapa kalian ribut-ribut? Apakah ada perkelahian lagi? Tidak, Tuan Korawedeng. Tidak ada yang berkelahi. Siapa mereka itu? Mereka mengaku prajurit-prajurit dari Kadipaten Lamajang, Tuan Korawedeng. Mereka bermaksud menghadap Gusti Patih Nambi. Kami sudah berusaha mencegah, tapi mereka nekat menerobos pintu gapura. Kami terpaksa mengejar mereka. Ya. Benar kalian prajurit-prajurit dari Lamajang? Benar, Tuanku. Kalian mau menghadap Gusti Patih Nambi? Benar, Tuanku. Kami ingin menyampaikan kabar penting. Kabar mengenai apa? Maaf, Tuanku. Kami akan menyampaikannya langsung di depan Gusti Patih Nambi. Ini merupakan amanat dari Adipati Pranaraja. Begitu. Baiklah. Kalau kalian keberatan mengatakannya, aku tidak akan memaksa. Ayo aku antarkan menghadap Gusti Patih Nambi. Terima kasih, Tuanku. Tapi Tuanku tidak usah repot-repot mengantarkan kami. Aku tidak repot. Aku akan mengantarkan kalian dengan senang hati. Ayo, jangan takut. Ikut aku. Kakang Nambi, bangun Kakang, bangun.
Kau mimpi rupanya. Benar, Nyai. Napasku sampai sesak. Kau mimpi tentang apa, Kakang? Sepertinya sebuah mimpi buruk. Aneh sekali mimpiku tadi, Nyai. Aku melihat Ayahanda Pranaraja berjalan-jalan di halaman istana Lamajang. Lalu, Kakang? Aku juga melihat langit berwarna merah di atas Lamajang. Aneh sekali. Hatiku jadi tidak enak, Nyai. Hatiku was-was. Pasti akan terjadi sesuatu, Nyai. Sudahlah, Kakang. Jangan berpikir tentang mimpi. Minumlah. Supaya hatimu tenang kembali. Nyai Patih Nambi menuang air putih ke dalam cangkir. Patih Nambi meneguk air itu, dan dia merasa sedikit tenang. Tapi sepertinya mimpi yang dialaminya tidak hilang begitu saja. Nyai Patih Nambi berusaha menghibur suaminya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Pengalaman apa yang akan dihadapi Rekrian Patih Nambi? Dan apa yang akan terjadi di Kadipaten Lamajang? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.